Penerapan hukum Bernoulli pada pipa Venturimeter. Halo semuanya, Tabi pun, apa kabarnya? Sebelum memulai video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Nama saya Jeremy Gama Pradana, NIM 121390051, dan anggota kelompok saya yaitu Arfatanika Fianggi Al-Auzia dengan NIM 121390055. Kemudian ada Karen Dorothy Mary Ginting dengan NIM 121390057. Muhammad Bima Permana dengan NIM 121390068. Ibnu Khalil dengan NIM 121390064. Dan ada Nasyafa Mardatilah dengan NIM 121390058. Video kali ini kami akan membahas tentang hubungan antara hukum Bernoulli dan juga pipa Venturimeter. Membahas tentang hukum Bernoulli pada tugas RBL ini, ternyata hukum Bernoulli berasal dari nama seseorang. Ia adalah Daniel Bernoulli. Lahir di Groningen, Belanda pada 8 Februari 1700 dan wafat di Basel, Swiss pada 27 Maret 1782. Pada tahun 1738, Bernoulli berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya terkait dengan fluida mekanis dalam sebuah tulisan berjudul Hydrodinamika. Melalui penelitiannya, Bernoulli juga merumuskan efek Bernoulli yang menjelaskan mengenai gaya angkat pesawat. Sebelumnya nih, hukum Bernoulli itu merupakan hukum yang dijadikan landasan dalam fluida dinamis. For your information, buat kalian yang belum tahu, fluida dinamis sendiri merupakan jenis fluida yang bergerak atau memiliki dua karakteristik. Apa aja tuh? Yang pertama, fluida yang memiliki tekanan besar akan memiliki kecepatan aliran yang kecil. Yang kedua, fluida yang memiliki tekanan kecil akan memiliki kecepatan aliran yang tinggi. Hukum Bernoulli ini diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik loh. Masih ingat nggak rumusnya? Rumusnya adalah energi mekanik sama dengan energi kinetik tambah energi potensial. Nah, berdasarkan rumus kekekalan energi mekanik tersebut, ketika dihubungkan dengan tekanan, maka akan berlaku persamaan berikut. Tekanan tambah energi kinetik tambah energi potensial sama dengan konstan. Dari persamaan tersebut, massa yang disimbolkan dengan M bisa disubstitusikan dengan massa jenis atau yang disimbolkan dengan rho pada kedua ruasnya. Maka jadilah persamaan hukum Bernoulli seperti Pi1 plus 1/2 rho Pi1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan Pi2 plus 1/2 rho Vi2 kuadrat plus rho GH2. Di mana dapat diketahui Pi1 sama dengan tekanan pada ujung pipa 1, Pi2 sama dengan tekanan pada ujung pipa 2, Rho1 massa jenis fluida 1, Rho2 massa jenis fluida 2, V1 kecepatan aliran fluida pada pipa 1, V2 kecepatan aliran fluida pada pipa 2. G untuk percepatan gravitasi M per S kuadrat, H1 ketinggian penampang pipa 1, H2 ketinggian penampang pipa 2. Ternyata, hukum Bernoulli dengan pipa Venturimeter saling berhubungan. Sebelumnya, apa sih pipa Venturimeter itu? Pipa Venturimeter merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengahnya lebih sempit dan diletakkan mendatar dengan dilengkapi dengan pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada, sehingga besarnya tekanan dapat diperhitungkan. Dalam pipa Venturi ini, luas penampang pipa bagian tepi memiliki penampang yang lebih luas daripada bagian tengahnya, atau diameter pipa bagian tepi lebih besar daripada bagian tengahnya. Cara kerja Venturimeter. Fluida yang mengalir dalam pipa mempunyai massa jenis Pi. Kecepatan fluida mengalir pada pipa sebelah kanan, maka tekanan pada pipa sebelah kiri lebih besar. Perbedaan tekanan fluida di dua tempat tersebut diukur oleh manometer yang diisi dengan fluida dengan massa jenis Rho. Dan manometer menunjukkan bahwa perbedaan ketinggian permukaan fluida di sisi adalah H. Venturimeter itu ada dua, yaitu Venturimeter tanpa manometer dan Venturimeter dengan manometer. Sedikit info nih, Venturimeter tanpa manometer biasanya digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida yang tampak, biasanya air atau minyak, sehingga kita bisa mengamati beda ketinggian permukaan pada pipa vertikalnya. Jika fluida ternyata tidak tampak seperti gas atau udara, perlu ditambahkan manometer pada pipa Venturimeter sempit maupun yang luas. Rumus dan bentuk dalam kecepatan air masuk Venturimeter. Venturimeter memiliki dua bagian, yaitu Venturimeter tanpa manometer dan Venturimeter dengan manometer. Venturimeter tanpa manometer itu memiliki rumus dengan V1 sama dengan akar dari 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1.
Sedangkan rumus dari venturimeter dengan manometer itu adalah V1 sama dengan akar dari 2GH dikali rho pi kurang rho per rho dikali 1 kurang A2 per A1 kuadrat. Dengan hal ini memperoleh keterangan rumus V1 adalah kecepatan fluida pada penampang pertama, V2 adalah kecepatan fluida pada penampang kedua, A1 luas penampang pertama, A2 luas penampang kedua, G adalah percepatan gravitasi, rho adalah massa jenis fluida pada venturimeter, rho pi adalah massa jenis zat cair dalam manometer, dan H adalah selisih ketinggian permukaan fluida. Dengan hal ini, terdapat bagian gambar venturimeter tanpa manometer dan dengan manometer. Namun, cara membedakannya adalah venturimeter tanpa manometer itu adalah sifat yang terbuka, sedangkan venturimeter dengan manometer itu sifat yang tertutup namun berbentuk dengan tabung U. Biasanya, venturimeter tanpa manometer tidak menggunakan tabung U dan fluida untuk melihat selisih tekanan di dalam venturimeter. Sedangkan venturimeter dengan manometer itu menggunakan tabung U dan fluida. Berikut adalah alat dan bahan pembuatan alat peraga pipa venturi dari botol bekas, yaitu ada penggaris, gunting, botol, pisau, lilin, sedotan, korek api, dan lakban. Fluida yang mengalir dalam pipa memiliki massa jenis P. Kecepatan fluida mengalir pada pipa sebelah kanan, maka tekanan pada pipa sebelah kiri lebih besar. Perbedaan tekanan fluida di dua tempat tersebut diukur oleh manometer yang diisi dengan fluida dengan massa jenis R. Dan manometer menunjukkan bahwa perbedaan ketinggian permukaan fluida di kedua sisi adalah H, dengan menggunakan persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli.